Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, hari ini saya masih ingin membedah untuk bisnis distro Air Amanah ya. Ya, hari ini saya akan menjabarkan sedikit tentang bagaimana perhitungan bisnis dari Air Amanah. Baik, di konten saya sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa untuk modal awal dari Air Amanah ini adalah sekitar 25.750.000 ya. Ini untuk yang distro kelurahan. Dimana teman-teman nanti akan mendapatkan 250 galon dan ada starter kit untuk bisnisnya. Nah, kira-kira modal apa lagi yang harus dimiliki oleh teman-teman? Nah, ini perlu dijabarkan. Yang pertama adalah untuk sewa tempat. Andai kata teman-teman tidak punya tempat, berarti perlu mengeluarkan budget sewa tempat. Nah, perkiraan sewa tempat ini sekitar 750.000 ini per bulan ya. Nah, atau bisa juga mau dihitung per tahun juga boleh. Kemudian ada kendaraan boleh teman-teman cari kendaraan yang bekas aja. Itu perkiraan kemarin kita pernah survei ada di angka 6 jutaan. Nah, kemudian teman-teman juga perlu beli untuk kerangka besinya. Ini kerangka besi ada di budget kemarin kita bikin itu 250.000. Nah, kemudian ada anggaran untuk beli HP. Beli HP juga kita yang bekas tidak jadi masalah. Nah, yang penting cukup untuk komunikasi WA dan lain sebagainya. Itu bisa dianggarkan di angka 750.000. Kalau teman-teman ada dapat harga lebih murah ya syukur sekali, alhamdulillah ya. Kemudian nomor HP-nya ini sama nomornya ya. Nah, teman-teman perlu juga untuk menyediakan paletnya. Maaf ya, saya nggak tahu tulisan palet. Palet itu harganya ada di angka 25.000 per meter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menganggarkan untuk sekitar 8 meter, berarti perlu duit sekitar 250.000. Andai saja teman-teman sudah punya lokasi sendiri, maka kemudian biaya untuk sewa tempat kita bisa skip. Iya, artinya ini sudah tidak ada. Kemudian kita bisa anggarkan, jumlahkan dari yang lain. Didapatkan angka semuanya sekitar 33 juta teman-teman. Ya, ini adalah angka real ya yang teman-teman nanti akan perlukan. Nah, nanti saya akan lihatkan barangnya di lapangan nanti ya. Ini untuk hitung-hitungan awal. Nah, bagaimana untuk perhitungan operasional bisnis penjualan galon ini sehari-hari? Yang perlu teman-teman ketahui adalah di setiap harga refill galon itu dari pabrik itu harga berkisar di antara angka 14.000 jika lokasi teman-teman itu tidak terlalu jauh dari pabrik ya, catatannya seperti itu. Nah, biasanya teman-teman akan mengambil margin itu di angka 5.000, tapi bisa juga lebih. Misalnya angka modalnya 14.000, maka harga jual rekomendasi dari pabrik biasanya di kisaran 19.000. Nah, boleh teman-teman kurang daripada ini, tapi bisa juga lebih daripada ini. Kalau di kami biasanya ada di angka 20.000 rupiah. Nah, ini adalah angka harga jual kami sekarang. Nah, teman-teman, biar mudah, maka kita akan menghitung di harga marginnya saja, selisihnya aja. Kita akan patok rata, marginnya itu adalah 5.000 rupiah per galonnya terjual. Oke. Nah, dari angka 5.000 ini kita juga harus menghitung, kita kembali kepada jumlah galon. Modal galon di awal itu ada 250 galon. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika di bisnis distro ini galon itu di SOP-kan oleh pabrik itu dipinjamkan. Artinya andai kata nanti satu rumah itu teman-teman akan meminjamkan galon, itu jumlahnya berkisar di antara 2 sampai dengan 3 galon.
Ya bisa juga lebih, itu tergantung kebutuhannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ambil rata itu per minggu kita mengantar galon ya. Jadi semisalnya per bulan dia pemakaiannya lebih banyak, maka bisa dianggarkan sampai dengan 4 atau 5 galon per rumah. Nah, kita di sini akan patok rata bahwa setiap rumah kita hanya meminjamkan 3 galon. Jadi setiap 2 galon kosong, maka kemudian konsumen akan membeli kembali kepada kita. Nah, dari 3 galon kosong ini, kemudian teman-teman maka maksimal mempunyai bisa mengcover pelanggan itu angkanya sekitar 50. Lebih juga nggak masalah. Nah, kemudian dari 50 pelanggan ini itu bisa kita totalkan bahwa sudah menghabiskan 150 galon yang kita miliki. Artinya dari 150 ini maka sisa galon yang kita miliki adalah tinggal 100. Nah, 100 galon ini digunakan sebagai galon stok sisa di gudang. Nah, sehingga galon ini wajib ada di gudang kita. Jadi kita bisa refill itu dengan pengisian 50 sampai dengan 100 galon sekali kirim. Kita kemudian mengasumsikan bahwa setiap rumah itu menghabiskan 4 galon per bulan. Ya, kalau pengalaman kami sih biasanya ada yang lebih, banyak yang lebih, karena kalau tergantung isinya. Jadi kalau satu rumah hanya suami istri, maka biasanya kebutuhan galonnya sedikit, sekitar 3 galon sebulan. Tapi kalau misalnya dia memiliki anak 2, 3 ataupun 4, itu makan lebih banyak lagi pemakaiannya, sekitar 7 sampai 8 galon per bulan. Bahkan kita punya pengalaman ada yang sampai 12 galon per bulan. Ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa 4 galon per bulan ketika dikalikan dengan 50 pelanggan, maka kita akan mendapatkan konsumsi atau penjualan kita di angka 200 galon per bulan. Jika kemudian 200 galon per bulan ini kita bisa kalikan langsung kepada margin yang 5.000 tadi, maka didapatkan angka bahwa kita akan mendapatkan profit dari penjualan ini, dari margin ya, belum operasional, itu sekitar angka 1 juta rupiah teman-teman. Nah, ini di luar daripada penjualan dus ya. Jadi nanti ada penjualan untuk dus. Nah, penjualan dus Amigol ya, saya akan gambarkan sini langsung saja biar cepat ya. Anggap saja teman-teman dalam sebulan berhasil menjual 5 dus Amigol yang 600 dengan marginnya itu sekitar 10.000 ya. Jadi harga modalnya itu yang perlu teman-teman ketahui itu di angka 67.500 di tahun 2021. Kemudian harga jualnya itu variatif. Rekomendasi pabrik adalah 90.000. Artinya teman-teman bisa dapat margin sekitar 22.500 ya. Tapi ada yang memberikan diskon dan lain sebagainya, kita anggap 10.000 ya. Kemudian 5 dus untuk Amigol di 330 mili. Nah, ini marginnya penjualan harga pabrik 52.500, jualnya di angka 64.000. Artinya teman-teman ada margin di angka kisaran kita paling rendah saja. Kalau teman-teman mau jual 60 berarti ada diskon 4.000 ya. Itu di angka 7.500 teman-teman. Ya, artinya dapat ini kalau dikalikan 50.000. Kemudian juga di sini dapat 37.500. Kalau ditotalkan berarti 87.500. Ini teman-teman dengan catatan udah ngasih diskon ya. Nah, kemudian ada sistem poin di amanah. Sistem poin amanah ini saya juga masih belum bisa memastikan angkanya berapa, tapi di bulan Maret ini saya baru memasukkan poin. Itu kita ada 1.800 poin penjualan dari bulan Juni sampai dengan Maret. Nah, dari 1.800 poin ini duit yang cair adalah 3.294.000, yang kalau dibagikan di poin ini maka satu poinnya akan bernilai 1.800 rupiah per satu poin. Nah, jadi ini sistemnya adalah tabungan teman-teman ya, tapi akan tetap kita hitung biar enak.
Nah, bagaimana kemudian margin yang akan kita dapat per bulannya? Andai kata mau kita hitung dengan asumsi 200 galon per bulan. Ya, 200 galon dikali ini ada poinnya, kalau sebulan misalnya kita 200 aja ya. 200 dikali 1.800, maka setiap bulan kita menabung sekitar 360.000 poin. Ya, rupiah, 360.000 rupiah dalam bentuk tabungan yang ada di perusahaan itu. Nanti akan kita klaim tergantung kita ingin klaimnya kapan. Ya, jadi total marginnya semuanya termasuk untuk yang ditabung itu adalah 1.087.500, dan yang ditabung ada 360.000. Ya, 360.000 akan kita keep ya. Kita tidak akan hitung karena ini hitungannya adalah bonus. Untuk kos operasional dari pengalaman kami yang sudah dijalani, karena ini bisnisnya sangat sederhana teman-teman. Jadi untuk pengeluaran relatif sedikit dibandingkan bisnis yang lain. Itu menjadi alasan kenapa bisnis ini saya bahas duluan, karena paling mudah. Nah, untuk bensin dengan 200 galon itu perhitungan sekitar 250 galon. 250.000 rupiah per bulan untuk bensin ya. Mau pakai pertalite ya boleh. Jadi hitungannya itu sekitar sehari itu habis 10.000 dengan asumsi seminggu sekali libur. Kemudian ada biaya perawatan kendaraan. Ini kayak servis itu kan bisa 2-3 bulan sekali ya. Kemudian ada kayak ganti kampas rem, ganti ban dan lain sebagainya. Maka kami rata-ratakan pengeluarannya itu ada di angka 50.000 per bulan. Nah, kemudian kita akan bayar gaji kru. Jadi dengan angka yang sedikit, 200 galon per bulan, ini sangat sedikit teman-teman, karena teman-teman saya itu ada yang rata-rata yang sudah 2 tahun lebih itu penjualannya di angka 800 sampai dengan ada yang 10.000. Itu yang sudah 5 tahun merintis dari awal, itu 10.000 galon per bulan. Nah, ini gaji standar ya, biasa ya. Nah, itu 750.000 ya. Andai kata teman-teman mengerjakan sendiri, maka kemudian gaji ini menjadi milik teman-teman. Nah, kalau kita total semua itu didapat angka 1.050.000 ya. Ya, ini tipis ya. Operasional paling nggak segini nih ya. Kalau misalnya kita kurangi dengan margin yang di awal tadi, kan kita dapat angka itu 1.000.000. Nah, 1.087.000 teman-teman ya. Ya, berarti dikurangi 1.050.000, maka angkanya sisanya ini ada sisa adalah 37.500. Ya, kecil banget ya. Iya. Kalau teman-teman udah gaji karyawan ketika galon masih 200 ya perkiraannya segini gitu. Jadi teman-teman cuma dapat laba margin itu sekitar 37.500 setelah dikurangi operasional. Oke. Nah, ini kan baru perhitungan awal teman-temannya. Nah, bagaimana kondisi real ketika saya sudah menjalani sekitar 9 bulan ya. Jadi belum setahun tapi 9 bulan. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, di bulan Maret tahun 2021 ini penjualan saya yang kita rekap di awal April kemarin, itu kita dapat penjualan totalnya adalah galon 191 ya. Kemudian kita ngasih diskon segini nih karena ada harga reseller, kemudian ada memang konsumen yang pengambilannya tinggi itu bisa kita diskon ya. Karena memang di awal ya, kalau di awal kita kasih harganya agak relatif murah. Nah, diskonnya udah 180 ya. Pelanggan baru di bulan Maret tambah 2. Jadi rata-rata per bulan kita menambah tambah pelanggan itu sekitar 2-3 rumah. Nah, dan itu terus konstan alhamdulillah. Kalau teman-teman bisa genjot lagi ya bagus sekali teman-teman. Penjualan di 600 mili itu ada 11 dus, kemudian yang 330 ada 10 dus ya. Nah, untuk poin teman-teman bisa hitung perhitungan di yang sebelumnya. Jadi apa yang saya dapat ya udah yang perhitungan tadi. Jadi ini real. 9 bulan saya menjalani ya dapatnya segini. Ya alhamdulillah. Nah, ini data penjualan ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga harus punya rekapan data konsumen. Data konsumen itu seperti ini.
Ya, contohnya nanti ada pinjam galon berapa, itu semua data harus diisi, nomor HP, alamat, dan lain sebagainya. Ini tanda X, itu berarti sudah tidak berlangganan misalnya. Kemudian ya ini X juga. Kemudian ada yang tidak pinjam galon, misalnya kayak gini, nggak pinjam galon. Itu juga kita tandain, jadi nanti tidak ada kekeliruan. Nah, ketika pelanggan itu mau berlangganan, teman-teman harus punya yang seperti ini ya. Jadi, teman-teman berikan surat peminjaman galon. Ini contohnya. Ya, karena di surat peminjaman galon ini ada nanti dua berkas yang kita berikan. Eh, ini persyaratannya. Jadi nanti konsumen harus tahu persyaratan untuk peminjaman galon tidak boleh diisi dengan air merek lain atau air isi ulang dan lain sebagainya. Kemudian kalau rusak harus mengganti, tanda tangan di sini ya. Jadi dua lembar, nomornya sama, satu untuk kita pegangan, yang satunya untuk peminjam sebagai bahan evaluasinya. Nah, itu tadi teman-teman perhitungan untuk skema bisnis dari air amanah. Nah, itu kan tadi baru hitung-hitungan teori, dan saya juga sudah memberikan gambaran apa yang saya lakukan dan bagaimana hasilnya selama 9 bulan berbisnis. Jadi ini bisnis yang potensial, sebab memang secara jangka panjang setiap bulan dia akan terus bertambah pelanggan, teman-teman. Bahkan saya nggak terlalu memasarkan lagi, jadi hanya iklan itu di awal 1-3 bulan di awal ketika bisnis itu dimulai. Kemudian di hampir setahun ini udah berapa bulan saya tidak ada iklan lagi, dan pelanggan itu nambah. Bahkan pertama ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari iklan yang teman-teman buat, itu bisa di Facebook, kemudian kita memaksimalkan di Google Bisnisku. Kemudian juga ada rekomendasi dari pelanggan lain dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan pelanggan itu terus bertambah. Dan untuk mencicil galon itu bisa diatasi dengan pembelian harian. Jadi setiap bulan itu nambah satu, atau setiap 2 minggu kita beli 1 galon baru yang harganya 85.000. Nah, begitu. Jadi kita harus juga memperhitungkan bahwa setiap satu pelanggan ketika kita minjamkan 3 galon, maka 85.000 dikali 3 berarti kita sudah menitipkan duit ke dia, itu di angka sekitar 250.000 lebih. Nah, bagaimana kemudian gambaran di lapangan? Nah, teman-teman juga pasti ingin tahu kan, karena biasanya juga saya bikin podcast ini juga di rumah karena pas lagi santai. Nah, saya akan ajak teman-teman bagaimana kondisi lapangan, gudang, galonnya dan lain sebagainya, termasuk gambarnya secara real